Selamat datang lagi di Balik Cooks dengan saya Chef Ron. Oke, saya mau bilang dulu terima kasih yang sudah subscribe, kemudian sudah like, share, kemudian mungkin ikutin resipi kalau memang ada yang mau nanya tentang video-video saya, kemudian nanya tentang resipi, silahkan di komen di bawah. Dan mohon maaf mungkin saya agak lambat balasnya, tapi saya pastikan semua saya usahakan untuk membalas komen-komennya ya. Dan kemudian hari ini saya doakan semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan tidak kurang suatu apapun. Kemudian pada hari ini saya akan buat, kemarin sudah bumbu dasar kuning atau kunyit, bumbu dasar cabai merah, kemudian ada bumbu rendaman juga yang dasar cabai merah tapi khusus rendaman, itu bisa dicoba di rumah. Yang kali ini adalah bumbu matang, atau bisa dibilang ini bumbu kemiri ya, orang bilangnya ini bumbu putih. Tapi versi ini sangat mudah dibuat, kemudian cocok untuk opor ayam, cocok untuk opor ikan, opor tahu, opor vegetarian juga nggak masalah. Dan kemudian kita akan pakai blender. Caranya gimana untuk ngeblender gampang dan blendernya juga supaya nggak berat bekerja. Dan ini caranya. Yang pertama, kemiri tentunya. Ini kemiri saya pakai 280 gram ya, 280 gram kemiri. Ya, dan kemiri ini kita akan panggang terlebih dahulu di atas pan yang tanpa minyak ya. Oke, kita panaskan pan tanpa minyak di atas api. Kalau teman-teman punya kompor mungkin lebih gampang, atau gas, cuman karena saya ada kayu api jadi saya pakai kayu api. Ya, pan panas, kita taruh di atas api, kemudian kita masukkan kemirinya sebanyak 250 gram ya. Kemiri ini bagus, jadi dia punya tekstur menopang semua karakter bahan dasar ya. Jadi kemiri seperti itu. Karakter rasa dari kemiri, dia mengeluarkan atau mensupport bahan-bahan dari lengkuas. Dia akan lebih keluar rasanya dari serai, dari bawang merah, bawang putih. Tetapi pada saat dia direduce, pada saat dia dipanaskan dengan api pelan, minyaknya akan makin keluar dari kemiri tersebut ya. Jadi salah satu jenis bumbu yang beruntung ya Indonesia punya ini. Sambil kita menunggu kemiri, kita akan blender bahan-bahan yang lainnya ya. Yang pertama kita blender bawang merah, kita potong kecil-kecil. Pada saat menggunakan blender, diusahakan agar kita menghancurkan bahan-bahan yang banyak mengandung air terlebih dahulu ya. Jadi jangan yang kering, tapi banyak yang mengandung air terlebih dahulu. 1 atau 2 macam dimasukkan ke dalam blender. Seperti tips saya pada saat membuat bahan rendaman dari cabai merah ya. Nah, karena kita nggak menggunakan cabai merah, bawang merah yang lebih banyak airnya, jadi kita akan blender ini terlebih dahulu bersama bawang putihnya ya. Oke, kita akan blender. Ini mungkin sekitar 1 cm, tambahkan air. Karena ini bumbu yang lebih banyak karakter kering, yang punya spice kayak kemiri, lada putih, dan ketumbar biji. Ini kita pakai, dia nggak mengandung air ya. Jadi kita tambahkan lebih banyak, setengah dari bumbu bawang merah dan bawang putihnya. Ya, tadi setengah dan kita tambahkan di atasnya setengah ya. Kemudian kita blender ini terlebih dahulu ya. Oh sorry, saya tambahkan minyak 2 sendok. Oke, minyak ini berfungsi untuk mempercepat proses penghancuran dari bumbu ini ya.
Oke, ini sudah lebih banyak airnya karena ada liquid dari bawang merah dan bawang putihnya. Ya, good. Kemudian bumbu berikutnya adalah lengkuas ya. Tadi 250 gram kemiri, lengkuasnya teman-teman bisa pakai 70 sampai 80 gram ya untuk lengkuasnya. Ini kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam kemiri yang sudah dipanggang ya. Oke. Kemudian ada serai 4 batang, kita ambil batang bagian bawahnya. Kita potong kecil-kecil. Dan kita masukkan ke dalam blender. Ini akan mempunyai karakter tersendiri ya. Ya, kurang dari 1 menit. Serainya sudah mulai hancur, kita bisa cek. Ya, serat serainya nggak terlalu kelihatan ya, tapi bagus sekali ya. Jadi harus pelan-pelan. Kita cek kalau masih ada butiran-butirannya atau serat yang belum hancur, kita blender ulang. Ini sedikit lagi. Sekitar 20 detik lagi ya. Jadi kita akan pisahkan sekarang kemiri dan serainya ya. Saya hanya membutuhkan panas tadi, saya pisahkan serainya karena serainya kita akan blender supaya bumbu dasar kemirinya itu tidak terlalu berserat ya. Jadi kita blendernya secara bertahap ya, jadi nggak sekaligus. Karena blender ini kan blender kecil jumlahnya, kita nggak bisa, dan pisaunya juga nggak terlalu tajam ya untuk kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam blender. Jadi di dalam sudah ada bawang merah, bawang putih, serai, kemudian lengkuas. Oke, kita cek teksturnya. Dan nggak terlalu berserat, bagus. Aromanya juga bagus, bawang merah, bawang putihnya bagus. Dan kemudian di sini kembali ada kemiri yang sudah sedikit brown. Kemudian kita taruh di atas batu. Kita akan ulek ya. Kita hancurkan sebelum masuk ke dalam food processor. Ya. Ya, kita hancurkan. 250 gram. Ini supaya blendernya nggak terlalu berat ya. Cukup. Kemudian kita masukkan ini ke dalam food processor. Nah, pada saat ini jumlah air akan ditambah 1/4 dari banyaknya bahan ini ya. Tadi penuh, ini kan yang bahan pertama, kemudian ini bahan keduanya, kemirinya, kita tambahkan 1/4 ini supaya dia bisa berputar dan mencampur lebih baik. Ya. Penuhnya segini, ini penuh, dan kita tambahkan sedikit lagi. Ya, kita blender. Oke, ini cukup bagus. Jadi pertama sudah hancur bawang merah, serai, dan lengkuasnya, kemudian bawang putihnya, dan bisa dicek bumbu putihnya bagus. Nanti kita tinggal tambahkan bahan lada putih dengan ketumbarnya. Sedikit saja. Kita panaskan pan. Lada putih kita setengah. Ketumbar 1/4. Ya sudah. Kita masukkan ke dalam bumbu kemirinya ya. Ya. Blendernya jadi nggak cepat rusak, tetapi penuh, sangat efektif kerja seperti ini, secara bertahap dihancurkan, dan bumbunya juga akan hancur dengan bagus ya. Kalau didengar dia masih ada batu-batu, seperti batu-batu percikan, sampai itu agak sedikit hilang, kemudian berarti ketumbar dan kemirinya sudah hancur. Bumbu ini bagus untuk segala macam masakan, opor ayam, kari putih,
tahu vegetarian, dan macam-macam. Oke, sudah campur kurang dari 30 detik. Dan gampang kan? Jadi gampang nyampurnya, kemudian efektif dari penggunaan blender juga, nggak cepet rusak, dan bumbu juga tercampur dengan mudahnya ya. Jadi pastikan jangan mencampur sekaligus ke dalam blender. Jadi secara bertahap, dimulai dari bumbu yang memiliki kadar airnya lebih tinggi, kemudian yang terakhir yang paling kering baru dimasukkan. Itu akan lebih bagus untuk blender Anda, blender rumahan yang ya umurnya akan lebih panjang dan umurnya juga akan lebih bisa lama kita gunakan. Dan jangan lupa habis pakai kita cuci. Oke, nanti saya akan masak bumbu ini di next video untuk teman-teman bisa kreasikan. Semua bumbu-bumbu itu basic sekali, dasar. Jadi ada yang bisa ditambahkan terasi, variasinya tergantung teman-teman semua. Ini mau ditambahin terasi, nggak apa-apa. Mau ditambahin cabai lagi supaya agak lebih pedas, nggak apa-apa. Atau ditaruh di atas, kita tumis dulu, baru habis itu tambahkan kuah dan tambahkan cabai, masukkan tahu, sayuran, itu juga nggak apa-apa. Bumbu sup juga bagus, bikin kuah bakso juga pakai ini bagus. Nggak rumit. Oh, kuah bakso enak. Terus sup iga pakai ini, terus macam-macam, tinggal dikreasiin. Yang penting tahu karakter dari bumbu putih ini. Wow. Selamat mencoba. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, dan kemudian tunggu video berikutnya. Saya akan masak dengan bumbu kemiri yang unik, ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam keadaan luar biasa, tetap semangat dan sukses buat semuanya. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, dan share, like, dan komen di bawah.